Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Pada video pembelajaran matematika kali ini akan membahas tentang soal-soal mengenai rumus identitas trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, khususnya adalah tangent X plus Y dan tangent X min Y. Jangan lupa subscribe, like, and comment pada channel ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran kali ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mengingatkan kembali rumus dari tangent alfa plus beta sama dengan tangent alfa ditambah tangent beta per 1 min tangent alfa tangent beta. Sedangkan untuk tangent alfa min beta sama dengan tangent alfa dikurang tangent beta per 1 plus tangent alfa kali tangent beta. Nah, ini perlu diingatkan kembali. Kemudian beberapa hal yang perlu diingat kembali adalah tentang sudut istimewa. Kemudian tentang sudut berelasi. Oke, kita mulai pembahasan soal dengan nomor yang pertama. Jika tangent 3 derajat sama dengan P, maka tangent 228 derajat sama dengan tangent 228 derajat sama dengan, idenya adalah munculkan angka 3. Ya, berarti kita ubah 228 menjadi bisa plus, bisa min. Berapa? Betul, 225 plus 3 derajat. Gunakan rumus yang penjumlahan. Hasilnya adalah tangent 225 ditambah tangent 3 per 1 min tangent 225 kali tangent 3 derajat. Masih ingat tangent 225? 225 dari kuadran berapa? Betul, kuadran 3. Berarti 225 itu 180 ditambah berapa? Betul, 45. Kuadrannya kuadran 3, tangent positif atau negatif? Positif, berarti tangent 25 akan sama dengan tangent 45. Jadi tangent 225 akan sama dengan tangent 45. Berapa tangent 45? 1. Jadi ini akan 1 ditambah tangent 3 sama dengan P. Per 1 dikurang tangent 25 1 kali P. Selesai. Sangat mudah. C jawabannya. Soal berikutnya. Diketahui cos alfa sama dengan 3/5 dengan alfa adalah sudut lancip. Berarti alfa ada di kuadran 1. Dan sin beta sama dengan 12/13 dengan beta adalah sudut tumpul. Berarti beta ada di kuadran 2. Maka nilai tangent alfa plus beta sama dengan. Ingat, idenya. Jika diketahui salah satu fungsi trigonometri, maka buat segitiga siku-siku untuk menentukan nilai fungsi trigonometri yang lainnya. Catat, ya. Misalkan ini adalah alfa, cos, belakangnya S, berarti samping per miring. Berarti ini 3/5. Triple Pythagoras 3, 4, 5. Berarti tangent alfa sama dengan depan per samping. 4/3. Perhatikan alfanya di kuadran 1, berarti positif. Kemudian beta. Ya, sin beta sama dengan 12/13. Depan per miring. Triple Pythagoras 12, 13 berarti 5. Yang dicari adalah tangent beta. Depan per samping.
berarti 12 per 5. Perhatikan, beta ada di kuadran 2. Berarti tangennya sama dengan positif negatif? Betul, negatif. Paham sampai sini? Insya Allah. Kita tuliskan rumus tangen alfa plus beta sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta per 1 min tangen alfa kali tangen beta. Substitusikan nilai-nilai yang ada. Tangen alfa 4 per 3 ditambah tangen beta negatif 12 per 5. Dibagi 1 min, tangen alfanya 4 per 3. Tangen betanya negatif 12 per 5. Oke, kita kalikan dengan KPK penyebutnya. 3 dan 5, KPK-nya 15. Berarti pembilang kalikan 15, penyebut kalikan 15. Hasilnya 15 bagi 3, 5 kali 4, 20. Dikurang 15 bagi 5, 3 kali 12, 36. Per 1 kali 15, 15. Negatif kali negatif, plus 48. 20 dikurang 36, negatif 16. 15 tambah 48, 63. Adakah? D. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Diketahui A, B, dan C menyatakan besar sudut-sudut segitiga ABC dengan tangen A 3. Tangen B sama dengan 1. Yang dicari adalah nilai tangen C. Karena yang sudah diketahui tangen A dan tangen B-nya, berarti kita tidak perlu mencari fungsi trigonometri yang lainnya. Karena yang dicari adalah tangen. Oke? Nah, karena ABC merupakan segitiga, maka sudut-sudutnya A ditambah B tambah C kalau dijumlahkan berapa? 180 derajat. Berarti C sama dengan apa? 180 derajat dikurangi A tambah B. Terapkan ruas kiri, ruas kanan dengan tangen. Berarti tangen C sama dengan tangen 180 min alfa plus beta. Masih ingat sudut berelasi tangen 180 min alfa. Kuadran 2 berarti negatif. Karena dengan 180 dengan sumbu X, fungsinya tetap. Berarti negatif tangen alfa. Berarti ini akan menjadi negatif tangen A plus B. Rumusnya ada. Ya. Substitusikan negatif tangen A ditambah tangen B per 1 min tangen A kali tangen B. Substitusikan. Tangen A sama dengan 3. Tangen B sama dengan 1. Per 1 min tangen A 3 kali 1. Berarti ini akan sama dengan negatif 4 per 1 dikurang 3. Negatif 2. Sama dengan 2. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, jika tangen A ditambah tangen B sama dengan A, kotangen A ditambah kotangen B sama dengan B, maka kotangen A plus B sama dengan? Oke, kita ubah saja kotangen A plus B-nya dengan 1 per. Ya, kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Berarti kotangen A plus B akan sama dengan 1 per tangen A plus B. Tangen A plus B ini rumusnya. Berarti kalau 1 per tinggal ditukar. Berarti akan sama dengan 1 min tangen A tangen B dibagi tangen A ditambah tangen B. Oke, di sini diketahui tangen A ditambah tangen B sudah ada, sama dengan A. Berarti ini akan sama dengan A.
per A. Sekarang kita cari 1 min tangen A tangen B. Yang belum kita coba adalah yang diketahui kotangen A ditambah kotangen B sama dengan B. Oke, kita telusuri dari sini. Kotangen A ditambah kotangen B sama dengan B. Kotangen sama dengan 1 per tangen. Ditambah 1 per tangen B sama dengan B. Samakan penyebutnya. Tangen A kali tangen B. Berarti pembilangnya menjadi tangen B ditambah tangen A sama dengan B. Diketahui tangen A ditambah tangen B sama dengan A. Berarti ini akan sama dengan A per tangen A kali tangen B sama dengan B. Maka tangen A kali tangen B sama dengan, betul, A per B. Substitusikan deh. 1 dikurang tangen A tangen B adalah A per B. Sama dengan, kita kalikan dengan B, yang ini pun kita kalikan dengan B. Menghasilkan B min A per A kali B. Adakah jawabannya? Masih belum ada. Kita sederhanakan. Berarti B per AB dikurang A per AB. Sama dengan 1 per A dikurang 1 per B. Sudah ada? Ada. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, 1 plus tangen 15 dibagi 1 min tangen 15 sama dengan, ada yang tahu idenya seperti apa? Oke, bisa dengan mencari tangen 15-nya dulu dijabarkan. Tangen 15 itu tangen 45 dikurang 30. Cari. Terus kemudian disubstitusikan. Adakah ide yang lain? Oke, satunya kita ubah, boleh. Satunya kita ubah ke tangen 45 derajat. Bolehkah? Kita coba, ya. Berarti 1 ditambah tangen 15 per 1 dikurang 1 kali tangen 15. Akan sama dengan satunya kita ubah menjadi tangen 45. Tangen 45 ditambah tangen 15 per 1 dikurangi tangen 45 kali tangen 15. Ternyata ini rumus apa? Lihat, rumus tangen alfa plus beta. Berarti ini akan sama dengan tangen 45 plus 15 sama dengan tangen 60. Berapakah tangen 60? Betul. Akar 3. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, alfa, beta, dan gamma adalah sudut-sudut sebuah segitiga. Jika tangen alfa ditambah tangen gamma sama dengan 2 tangen beta, maka tangen alfa kali tangen gamma sama dengan berapa? Ada yang tahu idenya? Oke, kita arahkan ke alfa dan gamma semua. Betanya kita ubah. Karena yang ditanyakan tangen alfa, tangen gamma. Itu ide pertama. Ide yang kedua, alfa, beta, gamma sudut-sudut sebuah segitiga. Maka berlaku alfa ditambah beta ditambah gamma sama dengan, betul, 180 derajat. Yang kita ubah adalah betanya. Beta sama dengan 180 dikurangi alfa plus gamma. Terapkan ruas kiri ruas kanan dengan tangen. Menghasilkan tangen beta sama dengan tangen 180 dikurangi alfa plus gamma. Sudut berelasi menghasilkan negatif tangen alfa plus gamma. Ya, kita jabarkan.
negatif tangen alfa ditambah tangen gamma per 1 min. Tangen alfa kali tangen gamma. Sampai sini, insya Allah bisa. Setelah tangen betanya kita peroleh, kita lanjut ke soal yang diketahui. Tangen alfa ditambah tangen gamma sama dengan 2 tangen beta. Sama dengan kita substitusikan tangen beta yang sudah ada. Berarti 2 kali negatif, berarti negatif 2. Tangen alfa ditambah tangen gamma per 1 min. Tangen alfa kali tangen gamma. Kemudian bahasa anak muda sekarang mah kali silang. Ya, ditukar ini. Jadi 1 min tangen alfa tangen gamma akan sama dengan negatif 2 tangen alfa ditambah tangen gamma per yang ini, yaitu tangen alfa plus tangen gamma. Nah, lihat ini. Samakah? Sama. Bahasa keren nama coret. Ya. Walaupun dalam matematika tidak boleh ada kata-kata coret-mencoret. Ini supaya mudah saja. Berarti ini akan sama dengan berapa? Negatif 2. Negatif tangen alfa tangen gamma. Negatif 2. Negatif 1. Berarti negatif 3. Kalikan dengan negatif 1 semua. Tangen alfa tangen gamma. Sama dengan 3. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Jika alfa antara 0 sampai V dan beta antara 0 sampai V memenuhi. Alfa plus beta sama dengan 2/3 V. V 180 bagi 3, 60 kali 2 berarti 120 derajat. Biar mudah. Sin alfa sama dengan 2 sin beta. Yang dicari adalah tangen alfa min beta. Ada yang tahu idenya seperti apa? Oke, di sini diketahui sin alfa sama dengan 2 sin beta. Alfa plus beta sama dengan 120 derajat. Berarti kita ubah alfa sama dengan 120 derajat dikurang beta. Kita ubah menjadi satu variabel semua. Berarti sin alfa sama dengan 2 sin beta. Alfanya kita ubah menjadi 120 dikurang beta sama dengan 2 sin beta. Terapkan rumus sin 120 min beta. Masih ingat? Sin cos cosin. Betul. Sin cos dikurang cos sin. Sama dengan 2 sin beta. Sudut istimewa. Sin 120 kuadran 2. 180 dikurang berapa? 60. Positif. Sin 60. 1/2 akar 3. Cos beta. Cos 120 kuadran 2 negatif. 180 dikurangi berapa? 60. Cos 60. 1/2. Sin beta sama dengan 2 sin beta. Kalikan dengan 2 semua. Akar 3 cos beta ditambah sin beta sama dengan 4 sin beta. Akar 3 cos beta sama dengan 3 sin beta. Berarti sin beta per cos beta sama dengan akar 3/3. Sin beta per cos beta, tangen beta sama dengan 1/3 akar 3. Positif. Betanya ada di kuadran 1, kuadran 2. Karena positif berarti di kuadran 1. Berapakah betanya? Betul, 30 derajat.
Nah, diketahui beta 30 derajat, kita cari alfanya. Sin alfa sama dengan 2 sin beta. 2 kali sin 30. Sin 30, 1/2. Sama dengan 1. Berarti alfanya berapa? 90 derajat. Yang dicari adalah tangen alfa min beta. Berarti tangen 90 dikurang 30 sama dengan tangen 60. Berapakah tangen 60? Akar 3. Bagaimana? Sangat mudah. Kembali ke soal berikutnya. Dalam segitiga lancip ABC, sin C sama dengan 2 per akar 13. Jika tangen A kali tangen B sama dengan 13, maka tangen A ditambah tangen B sama dengan. Idenya. Nah, kadang-kala kita kesulitan di ide awal. Kita lihat sin C. Nah, ini ada A, ada B, namun di sini ada sin C. Maka dalam suatu segitiga A ditambah B ditambah C sama dengan berapa? 180 derajat. Berarti C sama dengan 180 derajat dikurang A plus B. Berarti tangen C sama dengan tangen 180 min A plus B. Sudut berelasi menghasilkan negatif tangen A plus B. Sama dengan negatif tangen A ditambah tangen B per 1 min tangen A kali tangen B. Tangen A kali tangen B-nya sudah ada. Yang dicari ada, berarti tinggal mencari tangen C. Diketahui sin C sama dengan 2 per akar 13. Buat segitiga siku-siku. Di sini C. Sin depan per miring. Berarti di sininya adalah akar 13 dikuadratkan 13. Dikurangi 2 dikuadratkan 4. Akar 9 berarti sama dengan 3. Yang kita butuhkan adalah tangen C. Depan per samping. 2 per 3. Dapat ya. Tangen C-nya 2 per 3 kita substitusikan. 2 per 3 sama dengan negatif tangen A ditambah tangen B per 1 min tangen A kali tangen B 13. 1 dikurang 13 negatif 12 kali negatif 12. Kesini ini dikalikan 12 semua. Ya, 12 kali 2, 24 bagi 3 berarti 8. Tangen A plus tangen B. Adakah jawabannya? D. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya tentang pembuktian. Kita mulai dari substitusikan rumus tangen X plus Y kali tangen X min Y. Tangen X plus Y dikali tangen X min Y sama dengan tangen X plus Y ini. Tangen X plus tangen Y per 1 min tangen X kali tangen Y dikali tangen X dikurang tangen Y per 1 plus tangen X dikali tangen Y. A plus B, A min B. Hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Lihat di sini pun sama, hanya beda tanda. Ini plus, ini min, ini plus. Berarti berlaku. Hasilnya ini adalah tangen kuadrat X dikurangi tangen kuadrat Y per 1 min tangen kuadrat X dikali tangen kuadrat Y.
Kita lihat ruas kanannya. Ruas kanannya tidak mengandung tangent. Berarti kita ubah. Ya, kita harus mengubahnya menjadi cos semuanya. Bagaimana? Masih ingatkah identitas trigonometri tentang tangent kuadrat X sama dengan secant kuadrat X min 1? Ya, substitusikan ke sini, menghasilkan secant kuadrat X min 1 dikurang secant kuadrat Y min 1 per 1 min secant kuadrat X min 1 kali secant kuadrat Y min 1. Kenapa merubahnya ke sini? Ingat, secant itu sama dengan apa? 1 per cos X. Yang kita inginkan adalah cos semuanya di ruas kanannya. Berarti sesuai. Oke, kita sederhanakan. Negatif 1, negatif kali negatif plus. Negatif 1 plus 1 berarti 0. Berarti hasilnya secant kuadrat X dikurang secant kuadrat Y per 1 min secant kuadrat X dikali secant kuadrat Y. Secant kuadrat X kali negatif 1 berarti negatif secant kuadrat X. Negatif 1 kali secant kuadrat Y. Negatif secant kuadrat Y. Negatif kali negatif plus 1. 1 dikurang 1 berarti 0. Oke, sampai sini paham? Insya Allah. Kita ubah dulu secant X-nya menjadi 1 per cos X. Berarti ini akan menjadi 1 per cos kuadrat X dikurang 1 per cos kuadrat Y per, ya ini negatif, berarti negatif 1 per cos kuadrat X dikali 1 per cos kuadrat Y. Negatif kali negatif plus 1 per cos kuadrat X plus 1 per cos kuadrat Y. Kalikan pembilang dan penyebut semuanya dengan cos kuadrat X, cos kuadrat Y. Cos kuadrat X, cos kuadrat Y. Hasilnya adalah cos kuadrat Y dikurang cos kuadrat X per ini min 1. Min 1-nya supaya sama dengan yang ruas kanan kita simpan di belakang. Kemudian 1 per cos kuadrat X dikali cos kuadrat X cos kuadrat Y. Berarti cos kuadrat Y ditambah 1 per cos kuadrat Y dikali cos kuadrat X kali cos kuadrat Y. Berarti cos kuadrat X. Samakah? Sama. Jadi terbukti. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Jika A, B, dan C masing-masing adalah sudut-sudut dalam sebuah segitiga, buktikan bahwa tangent A ditambah tangent B ditambah tangent C sama dengan tangent A kali tangent B kali tangent C. Mari kita buktikan. Karena ABC adalah sudut-sudut dalam sebuah segitiga, maka berlaku A tambah B tambah C sama dengan berapa? 180 derajat. Berarti C sama dengan 180 derajat dikurang A plus B. Terapkan tangent di ruas kiri, ruas kanan. 180 dikurang A plus B. Gunakan sudut berelasi, berarti negatif tangent A plus B sama dengan negatif tangent A plus B. Tangent A plus
tangen B per 1 min tangen A kali tangen B. Kemudian kalikan dengan negatif, berarti akan sama dengan tangen A plus tangen B per tangen A tangen B min 1. Ini adalah tangen C. Kita kalikan dengan tangen A tangen B min 1 semua, atau bahasa sederhananya kali silang. Ini kalikan ke sini, berarti menghasilkan tangen A tangen B dikurang 1 kali tangen C sama dengan tangen A ditambah tangen B. Kita sederhanakan, tangen A tangen B kali tangen C. Tangen A tangen B kali tangen C sama dengan tangen A plus tangen B. Tangen A tangen B tangen C, kedua ruas kita tambahkan dengan tangen C, berarti akan sama dengan tangen A plus tangen B plus tangen C. Sudah samakah? Sudah. Jadi terbukti. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan tentang tangen alfa plus beta dan tangen alfa min beta selesai. Waktunya berlatih. Silahkan kerjakan dengan uraiannya, dengan caranya. Allah bisa karena biasa. Jawaban sudah diberikan. 1, 2, kemudian lanjut dengan nomor 3, 4, dan 5. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.